Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seliman Gula, NIM 859875242, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA dengan topik simbiosis pada makhluk hidup yang terdiri dari simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Kita mulai pengamatan pertama, yaitu simbiosis komensalisme. Kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh yang saya amati pada hari ini adalah hubungan antara tanaman anggrek dan pohon karet. Saya menemukan tanaman anggrek yang tumbuh menempel pada batang pohon karet. Anggrek menempel di batang pohon untuk mendapatkan tempat hidup yang tinggi sehingga bisa memperoleh sinar matahari dan udara yang cukup untuk proses fotosintesis. Pohon karet hanya menjadi tempat menempel, tidak memberi makan atau air kepada anggrek. Namun, keberadaan anggrek tidak merusak pohon karet dan tidak mengganggu pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa jenis hubungan simbiosis komensalisme, pihak yang diuntungkan, tanaman anggrek, jenis keuntungannya mendapat tempat hidup dan sinar matahari tanpa merugikan inangnya. Pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan adalah pohon karet. Jadi, dari pengamatan ini kita dapat belajar bahwa dalam simbiosis komensalisme, satu makhluk hidup bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan yang lain. Seperti halnya anggrek dan pohon karet tadi, yang keduanya tetap bisa hidup berdampingan di alam secara harmonis. Dan seterusnya, saya akan melakukan pengamatan tentang simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Contoh yang saya amati hari ini adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Saya mengamati bahwa nyamuk betina sering menggigit manusia untuk menghisap darah. Darah manusia dibutuhkan oleh nyamuk betina untuk proses pematangan telur. Dalam hal ini, nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan berupa darah untuk berkembang biak. Sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bisa mengalami iritasi, dan bahkan bisa tertular penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Jadi, dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa jenis hubungan simbiosis parasitisme, pihak yang diuntungkan adalah nyamuk. Jenis keuntungannya mendapat darah sebagai makanan untuk bertelur. Pihak yang dirugikan adalah manusia. Jenis kerugiannya adalah gatal, iritasi, bahkan bisa terkena penyakit. Itulah hasil pengamatan saya tentang simbiosis parasitisme antara nyamuk dan manusia. Dari contoh ini, kita bisa memahami bahwa dalam simbiosis parasitisme, satu makhluk hidup selalu mengambil keuntungan dari yang lain, bahkan bisa merugikannya. Dan terakhir, saya melakukan pengamatan tentang simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contoh yang saya amati adalah hubungan antara lebah dan bunga. Saat saya mengamati bunga di taman, terlihat beberapa lebah hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar. Nektar ini menjadi sumber makanan bagi lebah. Saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, serbuk sari ikut menempel pada tubuh lebah dan terbawa ke bunga berikutnya. Proses ini membantu bunga dalam penyerbukan, yaitu proses penting agar bunga bisa menghasilkan buah dan biji, jadi lebih mendapatkan makanan sementara bunga terbantu dalam proses perkembangbiakan. Dari hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa jenis hubungan simbiosis mutualisme, pihak satu yang diuntungkan adalah lebah. Jenis keuntungannya mendapatkan nektar sebagai sumber makanan. Pihak kedua yang diuntungkan adalah bunga. Jenis keuntungannya adalah terbantu dalam proses penyerbukan. Dari pengamatan ini, kita bisa memahami bahwa dalam simbiosis mutualisme,
Kedua makhluk hidup sama-sama mendapat manfaat. Lebah tetap hidup dengan makanan dari bunga dan bunga bisa berkembang biak dengan bantuan lebah. Alam memang luar biasa karena semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain secara seimbang. Terima kasih.